Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tritanya Clarissa dengan NIM 120, 250, 100 dari kelas Teknik 47 Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++ dan flow algorithm atau flowchart, di mana untuk pengganti ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software. Konsep yang akan dibahas, percabangan, perulangan, dan array. Latar belakang yang pertama dengan materi bangun datar dan mata kuliah matematika. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Gabungan bangun datar dapat membentuk bangun ruang seperti tabung atau yang lainnya. Pengertian bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar merupakan bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis, jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut, menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Sebagai contoh, bangun yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut dengan bangun segitiga. Pengertian ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya, sehingga ruas garis pada bangun datar diartikan sebagai sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun datar. Sedangkan pengertian sisi adalah bidang pada bangun datar yang membatasi antara ruas garis yang satu dengan ruas garis lainnya. Terdapat macam-macam bangun datar, diantaranya persegi panjang, persegi, segitiga, dan genjang, trapesium, lingkaran, tiang-layang, dan belak tepat. Bangun datar yang mempunyai 3 sudut adalah segitiga. Bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar 90 derajat disebut persegi. Bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku adalah persegi panjang. Bangun ruang berbentuk segi empat yang sisinya sepalang sepasang sama panjang dan sejajar disebut jajar genjang. Bangun datar dengan ruas garis tak terhingga adalah lingkaran. Bangun datar yang tidak memiliki sisi disebut bukan segi banyak, dan lain sebagainya. Latar belakang yang kedua dengan materi daya listrik pada mata kuliah fisika. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Kita mengambil contoh lampu pijar dan heater atau pemanas. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi nilai watt, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Sedangkan berdasarkan konsep usaha, yang dimaksud dengan daya listrik adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan percepatan waktu, atau lebih singkatnya adalah jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Kemudian kita masuk pada program yang pertama, yaitu dengan materi bangun datar. Untuk memulai program, kita klik include IOStream, include string using std, inmain kurung perawal, string pilihan, ulang. Cout-nya yang terdiri dengan nama, name, dan juga kelas yang diakhiri dengan n untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Kemudian cout-nya terdiri dari untuk menghitung luas bangun datar, kemudian cout 1 yang terdiri dengan luas persegi, cout 2 luas persegi panjang, yang ketiga luas jajar genjang. Kemudian yang keempat itu keluar untuk mengakhiri program tersebut. Setelah kemudian fungsi sin ini dalam program yaitu untuk menginput data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bidang pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasil. Kemudian untuk pilihan pertama, di mana untuk mencari luas persegi, yang rumusnya sisi kali sisi. Kemudian pilihan kedua untuk mencari luas persegi panjang dengan memasukkan panjang dan lebar. Kemudian pada pilihan ketiga yaitu untuk mencari luas jajar genjang dengan memasukkan rumus alas dan tinggi. Kemudian ketik if else pada pilihan keempat untuk pemrograman selesai.
Jika selain pilihan 1 sampai dengan 3, maka data akan menghasilkan kode yang salah atau error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan juga tergantung ingin diulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun datar. Kemudian untuk menjalankan program ini kita klik run. Kemudian untuk mencari luas persegi, kita ketik 1, masukkan sisinya misalnya 2, dan dapatkan 4. Kemudian untuk mencari luas persegi banyak, kita klik 2, salah. Untuk mencari luas persegi banyak, kita klik 2, masukkan panjangnya misalnya 4, lebarnya misalnya 5. Untuk mencari luas bergenjang, kita ketik 3, masukkan alas misalnya 8, tinggi 6, mendapatkan luas bergenjang 48. Kemudian yang selanjutnya masuk ke logarithm flowchart dengan materi bangun datar. Pertama di sini ada start yang digunakan untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Jadi saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian di sini terdapat output yang terdiri dari nama, name, kelas. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang bisa disebut dengan konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian juga ada anak panah di sini yang bisa disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk tampilkan program. Yang pertama yaitu luas persegi, yang kedua luas persegi panjang, yang ketiga luas persegi bergenjang, kemudian yang keempat output keempat yaitu keluar. Dan juga ada output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang kita ingin jalankan terlebih dahulu. Terus saya masukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita ingin jalankan. Selanjutnya ada real array dan juga real hasil yang dimana berfungsi untuk mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya kita masuk pada pilihan pertama yaitu untuk mencari luas persegi, di mana kita diminta untuk memasukkan rumus luas persegi yaitu memasukkan sisi kali sisi. Dan kemudian masuk pada pilihan kedua yaitu untuk mencari luas persegi panjang, di mana kita diminta untuk memasukkan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian masuk pada pilihan ketiga yaitu untuk mencari luas bergenjang dengan masukkan rumus alas kali tinggi. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir dari ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Yang terakhir atau pilihan keempat, jika kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai dengan 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih
ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Selanjutnya kita masuk pada program yang kedua, yaitu dengan materi fisika daya listrik. Untuk memulai program, kita ketik include iStream, include string, using namespace std, in main, buka kurung tutup kurung kurawal, string pilih, ulang, cout-nya juga terdiri nama, nim, ppb, kemudian deklarasi do sebagai program pengulangan. Cout-nya juga terdiri dari program daya listrik. Yang pertama daya listrik, simbolnya P. Cout yang kedua tegangan listrik, simbolnya P. Kemudian cout yang ketiga arus listrik dengan simbolnya I. Pada pilihan pertama, yaitu untuk mencari daya listrik dengan memasukkan I dan juga P. Kemudian pada pilihan yang kedua untuk mencari tegangan dengan rumus P sama dengan P dibagi I. Kemudian pada pilihan yang ketiga yaitu untuk mencari arus listrik, yaitu dengan rumus I sama dengan P dibagi V. Jika selain pilihan 1 sama dengan 3, maka data akan menampilkan kode yang salah atau error. Untuk mengakhiri program, kita ketik enter. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada daya listrik. Selanjutnya, saya akan mendemokan program ini. Untuk mencari daya listrik, kita ketik 1 dan masukkan I-nya sel 3, B-nya 1, dapatkan daya listriknya yaitu 3 watt. Dan untuk mencari tegangan listrik, ketik 2, misalnya P-nya 7, mendapatkan 1,4 volt. Kemudian untuk cari arus listrik, ketik 3, masukkan P-nya 2, dapatkan 3 ampere. Kemudian masuk pada flowchart yang terakhir, yaitu dengan materi daya listrik. Pertama-tama di sini ada start atau main yang digunakan untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Nah, di sini output yang pertama yaitu nama, nim, dan juga kelas sebagai identitas program yang telah saya buat. Saya di sini juga ada bulatan yang bisa disebut konektor juga yang berfungsi sebagai menghubungkan dan juga menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Dan juga ada anak panah yang bisa disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dengan yang lainnya. Jadi di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama yaitu output daya listrik, yang kedua output tegangan listrik, yang ketiga output arus listrik. Kemudian saya memasukkan input pilihan sebagai pendeklarasian untuk mengikut program. Selanjutnya juga ada real array dari hasil yang dimana berfungsi sebagai menemukan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya kita masuk pada pilihan pertama yang dimana untuk mencari daya listrik dengan kita dimana diminta untuk memasukkan rumus
P sama dengan I dikali P. Kemudian pada pilihan kedua, yaitu untuk mencari tegangan listrik, yang dimana kita diminta untuk mencari rumus tegangan listrik, yaitu P dibagi I, dibagi R. Kemudian yang terakhir pada pilihan ketiga, untuk mencari arus listrik, kita diminta untuk memasukkan rumus P dibagi V. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut terdapat kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai dengan 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih output iya atau tidak. Demikian penjabaran dari pemrograman dan juga flowchart yang telah saya buat. Apabila terdapat kata atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan yang terdapat pada flowchart atau program ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.